di sini punya sirrul asrornya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang lain punya manakipan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini punya sirrul asror. Di tempat lain punya sanad dzikir, sanad torekoh qadiriyah, ada qadiriyah wa naqsabandiyah. Di sini punya sanad nasab. Di sini punya sanad nasab. Dan ini adalah sirrul asror. Melihat, merasakan, menyaksikan Lailatul Qadar adalah sebuah rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena tidak semua orang bisa merasakan. Tidak semua orang itu bisa mengidentifikasi bahwa oh ini Lailatul Qadar. Karena kalau tadi dibiarkan, energinya tidak ditahan masuk sampean pingsan. Kalau tadi dibiarkan, juga horek, kalau bahasanya sekarang horek, dibiarkan sampean pingsan. Karena energinya itu besar sekali. Seperti ini tidak menjadikan sampean kemudian berbangga-banggaan, sok gagah-gagahan, sok-sokan cerita sama orang, di sana tidak usah, biasa saja. Karena ini sifatnya sirrullah, sifatnya rahasia ini Gusti Allah. Tidak lepas semua ini bisa kita nikmati, kita rasakan krono berkait Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau pondok-pondok yang lain kan punya manakipan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sama di sini punya sirrul asrornya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang lain punya manakipan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini punya sirrul asror. Di tempat lain punya sanad dzikir, sanad torekoh qadiriyah, ada qadiriyah wa naqsabandiyah. Di sini punya sanad nasab. Di sini punya sanad nasab. Jadi dari semua wali songo yang keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dua, Kanjeng Sunan Kudus sama Kanjeng Sunan Giri, cuma dua. Yang lain tidak bernasab kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau dari Sunan Giri Maulana Ainul Yakin bin Sayyid Asyarif Yaqub. Juga beliau gelarnya Syekh Maulana Ishak atau Wali Lanang atau Sunan Santri bin Syekh Maulana Ishak atau Ibrahim Maulana Ishak atau Wali Besar, makamnya di Pulau Besar Penang, bin Said Junaid Maroko, bin Said Abdul Qadir, bin Said Su'aib, bin Said Abdul Aziz, bin Said Abdul Razak, bin Said Ahmad, bin Said Soleh, bin Said Syekh As-Sayyid As-Syarif Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Dari jalur Sunan Kudus, Said Jafar Sodik bin Said Sabil Sunan Ngundung, bin Said Maulana Husain Khalifah Husain Sunan Mertayasa, bin Syekh Maulana Ishak. Sama atasnya bin Said Junaid Maroko, bin Said Abdul Qadir, bin Said Su'aib, bin Said Abdul Aziz, bin Said Abdul Razak, bin Said Ahmad, bin Said Soleh, bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasabnya sama. Nah, di sini Al-Munir ini keturunan dari Sunan Kudus. Jadi saya dari Sunan Kudus, punyai juga dari Sunan Kudus. Jadi tetap kita masih menang sedikit karena menang punya darah, pertalian darah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena dari nasab Sunan Kudus. Maka ya kita ini beruntung, bersyukur. Kita tidak pernah tahu di mana kita dilahirkan dan tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dikeluarkan. Tapi semua itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Kalau seandainya kita hitung nikmat Allah tidak bisa dihitung. Maka untuk ucapan syukur saya selalu sujud syukur setelah selesai sholat 5 waktu. Anda juga selalu ketika ikut dengan saya sholat pasti sujud syukur setelah sholat 5 waktu. Itu saya mensyukuri hidup, bahwa kita tidak pernah meminta dari mana kita dilahirkan, dari rahim siapa, dari nasab siapa. Maka bersyukurlah. Dan karakter itu, siapa yang berketurunan dengan Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, karakternya tidak boleh berubah. Beliau welas asih, beliau keras, tapi beliau welas asih. Beliau bisa menjadikan semua keturunan beliau, dalam satu riwayat beliau ini punya anak 41. Syekh Abdul Qadir Jalani ini dalam satu keterangan riwayat leluhur beliau punya istri 4 dan anak putra putri 41. Ada yang mengatakan lebih 41, sekitar 48, dan semuanya menyebar menjadi Sultanul Aulia. Karakternya tidak boleh berubah, lembut, penyayang, open karo uwong, open, selalu mengedepankan kemandirian dan kesederhanaan. Jadi open. Kalau eneng ngaku turun kok tidak open, berarti bukan. Harus orangnya harus open. Open, ganti, penyayang. Menyayangi umat ini seperti bagian dari dirinya sendiri. Jadi sampean kalau ikut dzikir di sini, sampean tidak menemukan dzikir kemudian ada manakibnya, tidak ada. Tapi ketika ikut dzikir di sini, sampean akan menemukan sirrul asrornya. Karena beliau juga, Syekh Abdul Qadir Jalani menulis kitab namanya Sirrul Asror. Rahasianya rahasia. Keren toh? Rahasianya rahasia. Sudah rahasia, masih ada rahasia di dalam rahasia. Dan salah satu rahasia itu ya tadi, bisa menyaksikan, merasakan identifikasi tentang Lailatul Qadar. Mereka semua berbondong-bondong berdoa. Apa sih sebetulnya Lailatul Qadar? Kalau di Quran jelas, khairun min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan, tahunlah 83 tahun. Jadi kalau sampean bisa menyaksikan Lailatul Qadar, umure sampean itu seolah-olah bertambah 83 tahun yang isinya semuanya kebaikan. Pahalanya 83 tahun isinya pahala. Dan orang yang bisa menyadari Lailatul Qadar merasakan sampean doanya istijabah. Ini saat ini sampai nanti hatam matla'il fat, sampai adzan subuh, dungune sampean mandi. Dung sampean. Kongkon dungo, ya Allah nyuwun diparingi utangi lunas. Insyaallah utangnya cepat lunas. Ya Allah diparingi iso tuku mobil apik, ya iso. Karena lumrah. Sampean kalau diberi kesempatan doa, nggak jauh-jauh dari dunia, harta, tahta, wanita, nggak jauh-jauh dari itu. Bener-bener. Kalau diberi kesempatan doa, nggak jauh-jauh dari itu. Jarang sekali, ya Allah kumpulkanlah aku di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Jarang doa itu, jarang. Nggak jauh-jauh dari urusan weteng, dhuwur weteng karo ngisor weteng. Pokok doanya sampean tuh nggak jauh-jauh dari itu. Apa salah? Nggak salah juga. Pancen uripe wong ku ya dhewe mangan mlebu ning jero weteng. Dhewe iso duwe anak turunan sampai ila yaumil kiamah krana ngisore weteng. Dhewe iso mikir sehat iki nggak dirawat ning rumah sakit jiwa karena dhuwure weteng. Karena dipikir-pikir, Pak. Zaman susah saiki. Sampean kan sering lihat di media sosial, kasihannya orang gila ya. Sampean sadar nggak sebetulnya kita ini semuanya gila? Betul? Cuma bedanya kita nggak melaku turun dalam. Ada yang gila harta, benar? Ada yang gila jabatan, benar? Kita ini gila semua di sini. Cuma bedanya kita masih berpakaian bersih, masih belum punya kartu kuning dari rumah sakit jiwa itu saja. Yang perlu dikasihani bukan yang jalan-jalan itu, kita yang perlu dikasihani.
Karena pikiran sehat tapi tidak mampu menggunakan pikiran itu dengan sebaik mungkin. Kita punya rezeki, kadang tidak mampu mengelola rezeki. Dewe kon syukur, isine ngeluh terus. Bener mboten? Sambat terus. Seolah-olah melihat dunia ini sudah mau runtuh. Jadi menguatkan energi Lailatul Qadar ini sampean tatak, ulet gigih hadapi hari esok dengan ceria. Nah, insya Allah setelah Lailatul Qadar seperti ini, sampean besok ceria. Enteng, pikiran enteng. Enggak lagi. Enggak peduli utangi sampean lah, enggak usah dipikir, tapi dibayar. Gue setelah dipikir enggak gelem bayar ya susah sampean. Enggak usah mikir ngoyo-ngoyo tentang utang, kerja sing padeng, cicil utangi insyaallah lunas. Dan perempuan-perempuan yang hari ini bisa merasakan Lailatul Qadar, besok berubah, Pak. Jadi solehah, nurut. Bojone enggak jaluk kopi, langsung digawe ini kopi. Jadi mau niki gelem ngeyelan, sesuk malik nurut. Ya ketang telung dino patang dino. Nanti wis bar lebaran ya ngabar meneh Lailatul Qadar. Umat meneh tabiat asli ini. Minimal mending lah merasakan 7 hari menjelang lebaran wong wedok kuwi kalem, kutuk. Orang jaluk aneh-aneh. Karena ini besok sampai 7 hari ini keluarganya sampai jaluk aneh-aneh, Pak. Transmart, MBK. Bener? Aneh-aneh. Kue jaluk tuh kok nih. Padahal lebaran itu tidak harus ada kuenya. Emang lebaran suruh pakai kue? Enggak juga. Wong Idul Fitri itu sementing sholat Idul Fitri, ya namanya Id, pesta, ya ada makan-makannya. Ya setelah itu makan kan lumrah, tiap hari juga makan. Enggak harus ada kuenya. Cuma asal lebaran kok enggak kue-kue kebangetan. Ngerti lebaran kok sampai meja kursinya kosong momplongan melas sampai. Orang sudah silaturahmi atau delok mejane sampean kosong kan, toples tok di sini kan sampean bingung. Ditakoni, "Pak, kok toplesnya kosong?" Ada isinya itu, cuma sampean aja tidak kasat, tidak bisa melihat. Tiap kali sampean. Gara-gara menyaksikan Lailatul Qadar semuanya dihitung kasat kabeh. Akhirnya bojone nggak pernah masak, nyiap nih piring tok. Nah, mana nasinya? Nasinya gaib, nggak kelihatan. Sudah makan saja. Yang penting rasakan nikmat. Seperti kita merasakan Lailatul Qadar. Nggak ketok tapi bisa merasakan. Nggak ketok segone, yang penting merasakan kenyangnya. Tidak bisa. Karena urusan dohir, kudu dohir. Nggak bisa dohir dibatinkan. Kalau kesampean nggak mangan kok ngomong kenyang, tidak bisa. Ya harus makan. Jadi Lailatul Qadar ini merubah karakter kita. Karakter kita dirubah. Besok lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus.